Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena siang hari ini Allah masih berikan nikmat hidup kepada kita, dan hidup adalah modal dasar yang Allah berikan, sehingga dengan modal itu kita bisa gunakan hidup untuk mengisi saldo kebaikan kita. Semoga hidup kita bisa mendatangkan banyak kebaikan, terutama bekal setelah kita meninggal dunia. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib berwasiat agar kita senantiasa memperbarui takwa, karena hidup tanpa takwa seperti modal yang tidak bisa mendatangkan kebaikan. Dia habis, terbuang sia-sia, tidak menguntungkan sama sekali. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah nafkah merupakan kewajiban suami. Ada 4 poin yang kita akan bahas terkait dengan nafkah merupakan kewajiban suami. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban itu di pundak suami, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk mereka yang memberikan nafkah karena sifatnya kewajiban, dan kalau itu dilaksanakan tentu ada balasan kebaikan berupa pahala. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Harta yang kita punya ketika dia terbatas, tentu kita akan memberlakukan yang namanya skala prioritas. Dan Rasul mengajarkan skala prioritas kepada seorang suami. Kalau harta itu kita sumbangkan, sedekahkan di jalan Allah, atau harta itu kita infakkan kepada orang-orang miskin, atau harta itu kita berikan kepada keluarga kita, maka Rasul menyebutkan secara prioritas yang kita berikan kepada keluarga itu a'zamuha ajra, pahalanya paling besar. Maka normalnya seseorang ketika dia menyerahkan 1 juta, dia bisa mendapatkan pahala yang terbesar, maka 1 juta itu pasti akan dialokasikan untuk sesuatu yang mendatangkan keuntungan lebih besar, yaitu adalah nafkah. Hadis riwayat Muslim. Dan kemudian di poin 1 ini juga, bagi mereka yang memberikan nafkah kepada keluarganya, anaknya, istrinya, ketahuilah bahwa setiap uang yang kita berikan itu akan dikonversi menjadi pahala. Sehingga bapak-bapak, para suami, para ayah, jangan pernah menyesal ketika uang kita habis untuk kebutuhan nafkah diri kita, anak kita, dan pasangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma'at amta nafsak," harta yang kamu miliki lalu kamu pakai untuk makan dirimu. Lalu kemudian kata Rasul, fahuwa laka shadaqah, itu akan dinilai sedekah oleh Allah. Wa ma'at amta waladaka, dan harta tadi kalau dibelanjakan untuk memberikan makanan kepada anak yang kita punya, fahuwa laka shadaqah, ada nilai pahala sedekah di situ. Dan kemudian wa ma'at amta zaujaka, uang tadi kalau dipakai untuk memberikan nafkah makan kepada istri, fahuwa laka shadaqah, itu ada nilai sedekahnya. Wa ma'at amta khadimaka, kalau kita punya pelayan, kita punya asisten yang membantu kita, lalu kita berikan makan kepadanya, fahuwa laka shadaqah, itu akan menjadi sedekah. Rawahu Ahmad.
Hadis riwayat Imam Ahmad bi isnad jayyid. Sehingga perlu kita sadari setiap rupiah yang kita belanjakan untuk menjaga kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita itu ada nilai pahala dan sedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mereka yang mengabaikan suami-suami yang tidak bertanggung jawab, suami-suami yang pura-pura tidak sadar dengan kewajiban nafkah, istri yang harusnya menjadi tulang rusuk berubah status menjadi tulang punggung keluarga. Maka suami yang lalai, Rasul menyebutkan kafa bil mar'i isman, dia tercatat sebagai orang yang melakukan dosa an yudayyi, ketika dia mengabaikan, menelantarkan, melalaikan, tidak maksimal dalam mengurusi man yakut, orang yang harusnya dia nafkahi. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Dan bahkan pernah kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang istri mengadukan, ja'at Hindun ilan Nabi. Ada perempuan bernama Hindun datang kepada Nabi, faqalat ya Rasulullah, dia mengadukan tentang suaminya yang bernama Abu Sufyan, rajulun syahih. Saya punya suami dan suami saya itu pelit, kata beliau. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Uang yang ditransfer, yang dia berikan kepada saya itu enggak cukup untuk kebutuhan pokok saya dan anak-anak. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Karena perempuan ini akhirnya terpaksa ngambil uang suaminya karena kebutuhannya nggak cukup. Maka Rasul menyampaikan, boleh, silahkan kamu ambil sebatas kebutuhan kamu dan anak-anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Sehingga bagi mereka, para suami yang mengabaikan kewajiban ini, dia akan tercatat berbuat dosa karena dia tidak menunaikan hal yang harusnya dia tunaikan. Sehingga kalau memang uangnya terbatas, para ayah, para suami, tolong prioritas diperhatikan. Jangan hobi yang didahulukan, jangan traktir teman yang didahulukan, tapi prioritaskan kebutuhan keluarga cukup. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, yang sering menjadi permasalahan di sebuah keluarga ketika tata kelola uang nafkah tidak dikelirkan dengan baik. Dan secara umum tata kelola nafkah di keluarga, ada yang pertama itu suami yang atur 100%. Sehingga ketika dapat gaji, dapat uang, suami akan berikan kepada istri ini untuk nafkah dan dia sudah taksir. Kebutuhan per bulan mungkin 5 juta, mungkin 10 juta. Dan kendalinya ada di suami. Sehingga istri nanti kalau uang belanjanya kurang tinggal lapor dan minta tambahan. Itu tipe yang pertama. Ada model kelola nafkah di keluarga itu. Yang kedua, suami tidak mau ambil pusing. Begitu gajian, semua ditransfer kepada istri dan dipasrahkan istri yang kelola. Maka suami juga harus peka dan suami harus paham berapa kira-kira kebutuhan pokok mereka dalam per bulan. Dan ada model yang ketiga, mereka atur secara bersama. Dan ini perlu dikomunikasikan dan suami tidak boleh tutup mata, karena itu kewajiban dia sebagai suami. Dan kemudian terakhir, poin yang keempat, dan ini sering memicu keributan di tengah rumah tangga, terutama kewajiban dasar seorang suami berkenaan dengan nafkah. Bagaimana jika uang nafkahnya kurang? Dan bagaimana jika uang nafkahnya berlebih? Kalau berlebih, maka harus ada kesepakatan dan kejelasan. Sisa uang tadi apakah jadi miliknya istri atau tetap jadi miliknya suami? Karena begitu sisa uang nafkah dikumpulkan, bisa dibelikan aset. Kalau tidak diperjelas dari awal, muncul keributan. Istri klaim itu punya dia, suami klaim itu punya dia. Akhirnya ribut. Dan yang menjadi masalah utama ketika uang belanjanya kurang, uang nafkahnya kurang, maka seperti yang disampaikan di awal, nafkah adalah urusannya suami. Sehingga defaultnya yang harusnya sakit kepala, yang harusnya pusing memikirkan kekurangan tadi adalah suami. Kalau memang gajinya tidak cukup, yang berutang siapa? Suami. Kalau memang kebutuhan pokoknya tidak tercover, yang harusnya memikirkan bagaimana ada tambahan adalah suami. Sehingga kalau misalkan uang belanja kurang, istri terpaksa berhutang, maka suami tidak boleh tutup mata atau dia abai dengan mengatakan itu adalah tanggung jawab kamu sebagai istri.
harusnya itu urusannya suami. Sehingga kalau ada tagihan, ada utang yang berkewajiban membayar, selama itu untuk kebutuhan pokok, nafkah, itu adalah suami. Dan semoga pesan yang singkat ini bisa sampai kepada para ayah, para suami, terutama kita sebagai laki-laki. Kitalah yang memikul beban, kitalah yang memikul kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak kita, kepada pasangan kita. Dan jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, yang menjaga harga diri kita, menjaga harga diri anak dan istri kita. Salah satu caranya berusaha untuk tidak memposisikan keluarga dalam kondisi yang kekurangan ataupun meminta-minta. Semoga Allah jaga diri, harta kita dan keluarga kita dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib setiap Jumat selalu mengulang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena pesan takwa itu sesuatu yang penting. Dan kita sebagai suami, apa wujud takwa tadi? Jawabannya salah satunya direalisasikan dengan tanggung jawab dalam memberikan nafkah. Maka pertanyakan diri kita, kalau kita merasa bertakwa tapi kita abai dengan kewajiban nafkah, menelantarkan anak, menelantarkan istri dan suami, jangan tutup mata dengan kekurangan keuangan di keluarga. Dan pesan terakhir adalah tolong jadi laki-laki jangan gengsi, dan tolong jadi laki-laki jangan pilah-pilih pekerjaan. Seringkali yang membuat pemasukan itu kurang, tidak cukup, karena ketika suami, ketika laki-laki itu kebanyakan gengsi, kebanyakan pilah-pilih pekerjaan. Saya kan S1, saya kan S2, masa harus kerja serabutan, masa ia harus kerja kasar. Kita nggak punya opsi dan kita tidak punya pilihan. Antara kita telantarkan keluarga atau kita turunkan gengsi kita. Sehingga tolong para bapak, para suami, karena biasanya suami itu kalau yang ngomongi istrinya, dia tidak terima. Diingatkan oleh pasangannya, dia tidak terima. Dan akui kalau kita kebanyakan gengsi, tolong akui kalau kita kebanyakan pilah-pilih pekerjaan. Karena secara konsep harusnya kita cukup. Kalau kita mau menurunkan gengsi, mungkin tidak di ruang ber-AC kerjanya. Mungkin kita harus berkeringat lebih banyak. Tapi jika itu demi kehormatan diri, keluarga, dan menjauhkan diri kita dari dosa, kenapa kita harus malu untuk melakukan yang halal? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai ayah yang bertanggung jawab atas beban yang Kau pikulkan, dan jadikanlah kami sebagai pribadi yang merasa cukup dengan pemberian-Mu yang halal, sehingga kami tidak memberikan nafkah kepada anak, istri dan keluarga kami dari harta-harta yang Engkau haramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.